Kita bikin produk yang sangat spesial, kan gitu. Bikin desainnya yang paling bagus, kemudian produknya kualitasnya paling bagus, supaya orang lain nggak ada yang bisa buat. That is ternyata dari semua ini ada satu yang paling spesial, yaitu dia harus melakukan dengan die casting. Nah, sehingga si desainernya itu ada 3 desainer di perusahaan itu datang ke saya, kemudian kita bicara. Ya biasa kalau bayar kan menanyakan pasti, Satori, kamu bisa mengerjakan desain seperti ini? Nah, saya bilang, ya menurut saya sih kemungkinan bisa, tapi ini agak sulit. Ada satu bagian part yang paling sulit, kayak bentuknya kayak ketepel, tapi itu harus bagus bikinnya. Tapi saya bilang kalau perusahaan supporting saya mau, ini bisa saya lakukan. Karena ini harus melalui namanya die casting. Die casting itu adalah peleburan aluminium, ya, dilebur kemudian dicetak kembali. Di mana perusahaan saya nggak punya itu. Sehingga saya bilang, tapi kalau harus die casting, itu cetakannya mahal. Satu cetakan itu butuh biaya $8.000 sampai $9.000. Sedangkan perusahaan ini mau, begitu saya hitung, dilihat-lihat, ada 27 cetakan. Jadi bisa kebayang. 9.000 kali 27, dia bilang, kamu lihat, oh iya Satori, semua juga di Cina, di mana selalu ngomongnya begitu. Nah, terus dia bilang, ada nggak cara lain Satori? Mungkin ada. Nah, di sini poinnya. Mungkin ada. Dia tanya, apa itu? Jadi saya bikin sketch sama dia, ini loh, kayak gini, setengah mesin, setengah manual. Namanya di extrude. Dia kaget itu, begitu. Coba gambarin, saya gambarin itu sedikit, dia gebrak aja, wah ini baru. Kamu jenius Satori, saya merinding waktu itu. Kenapa? Karena dari sekian banyak perusahaan itu semuanya selalu bilangnya die casting, pakai cetakan. Sementara saya bilangnya ini bisa pakai extrude. Di mana kalau extrude itu biaya cetakannya cuma $400. Bisa kebayang? Satu lawan harus 8.000, ini 400, wah dia senang. Nah itu akhirnya apa? Saya bilang sama tim R&D saya kan, begitu saya bilang sama tim R&D, bilang apa? Wah Pak Satori, ini nggak mungkin. Karena ini harusnya mesin, maka ini harus ditolak aja, tolong jangan diterima. Waduh, saya pikir ini sayang, ya kan? Padahal perusahaan kami waktu itu lagi sibuk-sibuknya. Nah, bilang tidak diterima, semua staf asisten saya bilang jangan terima, kemudian kepala R&D saya juga jangan terima. Saya berbalik, saya bilang enggak, saya masa tolak rezeki, saya terima. Dia pada protes tuh, terus kalau terima siapa yang ngerjain katanya? Untuk sampel saya bilang, saya dulu. Sampai staf saya bilang, bener ya Pak Satori? Saya bilang, ya saya sendiri. Jadi begitu saya nyatakan iya, saya kerja sendirian. Ya kan? Wah itu saya keliling tuh, saya menemukan beberapa perusahaan Jepang. Saya menyambangi lebih dari 30 perusahaan yang saya anggap bisa itu. Ini saya ketemu di Surabaya, salah satu perusahaan Surabaya. Dan begitu saya bilang cetakan 27, dia bilang, waduh Pak Satori, ini seumur hidup perusahaan ini baru ada bikin cetakan sampai 27. Nah itu. Nah tapi akhirnya apa? Itu juga ujungnya saya bikin manual dulu sebelum cetakan itu jadi. Nah bikin manual, dipilih, saya dikabarin sama buyer itu, ya di progres berapa minggu, saya bilang ini saya udah bikin ini. Saya udah bikin cetakannya, dia kaget tuh setelah saya bikin cetakan manual. Saya ambil satu orang las, suruh polesin. Dia kaget, kok kamu bisa ya bikin itu? Dengan apa? Manual, saya bilang. Itu satu kursi, itu satu bagiannya aja kalau dikerjakan yang manual, 2 minggu satu. Sedangkan satu kursi ada lama, karena harus bagus harusnya. Nah, sedangkan satu kursi butuh 12. Nggak apa-apa, saya bilang. Saya satu juga, yang penting saya kan sudah bisa ngerjain, betul nggak? Kemenangan saya. Begitu ini sebar, akhirnya apa? Di sana kaget bahwa saya sudah bisa bikin komponen itu. Begitu komponen ini dikirim sampai pada mereka kaget. Akhirnya apa? Mereka pilih saya, ya, pilih perusahaan saya maksudnya. Wah itu kemenangan saya. Tapi ya pusingnya baru dimulai tuh, menang bikin sampel, tapi pusing untuk produksi baru mulai kan. Akhirnya saya memenangkan itu, dan perusahaan itu memberikan order ke Yamaha Waratan, dan sampai kita mempekerjakan orang-orang baru, 180 orang baru hanya mengerjakan proyek ini, coba. Nah itu, jadi saya bersyukur bisa mempekerjakan mereka, dan menambah kontribusi 30% dari omset perusahaan. Nah itu kira-kira kisah waktu saya di Yamakawa.
Nah, kemudian saya berpikir waktu di Yamakawa, waduh, ini kalau porsi saya kan kecil di Yamakawa, ya kan? Saham saya masih bagian kecil, sementara yang pemilik lain gede, sementara kreativitas kan saya yang lakuin tuh, ya kan? Maka saya berpikir ya saya harus bikin perusahaan baru. Barulah ada perusahaan namanya Satori Rotan, lokal nih. Nah, saya bilang untuk owner kita untuk lokal, untuk di luar daripada apa yang customer yang Yamakawa lakuin, enggak. Jadi kita baru jalan tuh Satori Rotan. Nah itu kalau jadi cerita Satori Rotan cukup panjang nih ceritanya. Saya harus melalui beberapa proses, tetapi semua itu dilakukan untuk goalnya ada. Goalnya kita punya perusahaan sendiri, gitu. Ya akhirnya Satori Rotan mulai sampai sekarang. Ya. Mungkin kira-kira itu deh ya kisah dari perjalanan saya dulu deh. Diambil mungkin dari awal seorang atlet itu belajar ke sana terus kemari gitu, belajar bekerja juga sama orang lain gitu, bertemu orang-orang hebat itu sampai jadi seorang wirausahawan yang mandiri. Itu juga diperlukan keinginan untuk melakukan yang terbaik dan juga pemikiran yang out of the box, berbeda dari yang lain gitu ya Pak. Betul. Ada satu kata kunci dalam hidup yang saya pegang waktu itu, dan ini adalah terus terang agak sedikit nyeleneh dalam dunia pendidikan. Yang bicara adalah guru matematika saya waktu SMP. Ya, dia sangat cerdas. Dia tidak mau kalau matematikanya berdasarkan rumus-rumus yang ada di buku. Dia punya ngarang-ngarang sendiri dan memang itu cerdas sekali. Namanya Pak Yohandi, guru SMP saya. Beliau sangat botak juga tuh karena saking senang matematika mungkin. Beliau mengatakan begini waktu SMP, kelas 2 saya masih ingat banget. Kalian jangan pikirin masa depan. Kalau ini sangat kontradiktif ya, di mana dengan guru-guru waktu itu, kamu harus pikirin masa depan bagaimana. Tapi guru ini mengatakan, kalian nggak usah pikirin masa depan. Masa depan itu bullshit. Masa depan itu tidak ada. Ngapain kamu harus pikirin? Wow. Ini guru kok jadi sehingga saya masih ingat sampai sekarang. Kamu harus pikirin masa sekarang. Karena masa depan itu tidak ada. Ya. Wah, saya bengong waktu itu. Maksudnya gimana, Pak? Ya kamu harus sekarang lakukan yang terbaik. Gitu. Nah, itu ceritanya. Sekarang lakukan yang terbaik, itu poinnya. Sampai beliau mengatakan itu, kalau kamu ingin jadi seorang guru, jadilah guru yang terbaik saat ini. Kalau kamu jadi atlet, jadilah atlet terbaik saat ini. Sampai beliau mengatakan, kalau kamu jadi pencopet, saya nggak ngajarin katanya, tapi jadilah pencopet yang terbaik saat ini supaya nggak pernah ketangkep katanya. Demi Allah, guru ngomong gitu. Nah, lihat, kalian orang-orang yang pendidikan, ada guru waktu SMP bilang seperti itu, kira-kira, waduh, ini nyeleneh. Tapi setelah saya pikirkan, itu benar. Karena masa depan itu tidak ada. Yang ada adalah masa sekarang. Saat ini yang kamu lakukan. Nah, itu kira-kira poinnya. Sehingga mungkin itu juga agak sedikit mempengaruhi pikiran saya waktu itu. Ya. Ya, mungkin dari yang saya tonton di YouTube nih Pak, Satori Rotan ini kelihatannya pernah masuk KTT Indian Ocean Rim Association Ayora nih Pak pada 2017 lalu. Gimana nih Pak? Boleh diceritain sedikit tentang pameran tersebut nih Pak? Oke, mungkin kalian lihat saya bahwa kebetulan saya sendiri adalah pengurus asosiasi furniture mebel nasional. Ya. Ada 2 asosiasi itu. Yang dulu sekali namanya Asmindo, saya belum ikut. Kemudian yang waktu saya ikuti adalah namanya asosiasinya AMKRI, Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia. Nah, kemudian yang pada tahun 2017 itu AMKRI itu sudah melebur atas permintaan Pak Jokowi pada tahun 2016 supaya AMKRI dilebur dengan Asmindo, ya. Karena dulu ada 2 asosiasi di Indonesia ini. Asosiasi Furniture, satu Asmindo yang sudah lama, kemudian AMKRI yang kita punya program dari tim kita yang memang relatif lebih memberikan kontribusi kepada pemerintah masukannya. Nah, maka dijadikan HIMKI. Tahun 2016 begitu melebur jadi HIMKI, maka asosiasi cuma satu adanya HIMKI. Nah, saya kebetulan adalah sebagai wakil ketua umum bidang desain waktu itu. Ya. Nah,
pada saat itu adanya IORA atau summit, itu pertemuan para presiden seluruh wilayah ocean Samudra Hindia ya di situ, sekitar itu. Nah, sehingga karena itu pertemuan para kepala negara, maka Kementerian Perdagangan itu mengundang HIMKI untuk bisa mengisi salah satu stand atau booth. Ya, ini ceritanya agak sedikit menarik di situ. Nah, kami sebagai asosiasi tentu tidak mau, walaupun saya yang diundang, saya kemudian dengan Pak Arwin itu sebagai wakil kepala marketing dari waketum marketing dari HIMKI, itu diundang bareng sama Kementerian Perdagangan. Nah, sehingga begitu Kementerian Perdagangan untuk mengisi itu, maka kami lempar tuh. Jadi gini, HIMKI itu punya namanya DPD. DPD Jakarta kita punya, DPD Bandung punya, Cirebon punya gitu kan. Sehingga waktu itu kita berikan ke Jakarta karena lokasinya di Jakarta. Jadi DPD Jakarta ini ada acara yang diminta pameran oleh Kemendaglo, kamu mau nggak? Itu pameran apa? Banyak nanya gitu kan. Ini pameran pertemuan antara kepala negara. Wah, itu bukan bisnis ya katanya. Itu sih para pertemuan kan gitu. Nggak pada mau, ceritanya nggak mau. Nah, kemudian sebagai Pak Arwin yang bidang marketing dari Semarang, ya waktu itu dia bilang gini, ya udah Bro Tori, mereka juga Bro tuh. Udah Bro Tori, kita gini aja. Nanti barang saya dari Semarang kita kirim mampir di Cirebon pakai truk saya, kemudian kita kirim ke pameran itu. Dan ternyata tak tunggu-tunggu sampai pada hari Pak Arwin nggak kirim juga, bilangnya waduh kita sorry, barangnya saya nggak ada. Jadi akhirnya saya tuh semua orang nggak mau, ini karena ini bukan bisnis rupanya ya. Ya udah, saya akhirnya karena saya ikut meeting, masa nggak ikut, nggak enak. Jadi saya ambil saja barang-barang dari showroom yang kecil yang ada di Satu Riratan, saya kirim ke sana sendirian tuh. Jadi yang ikut ya cuma Satu Riratan di dalam stand itu, yang lainnya perusahaan-perusahaan besar kayak misalnya Sinarmas, Bridgestone, Toyota yang ikut. Nah, furniture punya saya. Nah, di sela-sela mereka pertemuan itu pembahasan soal laut gitu, mereka diajak keliling oleh Pak Jokowi, ya kan? Ya, sambil melihat-lihat stand, mampirlah ke stand saya semua. Jadi saya alhamdulillah istilahnya dikerjain teman-teman nggak pada mau, ya kan? Saya dapat berkah, saya dapat bicara langsung dengan 7 presiden. Nah, jadi saya merupakan itu, wah ini adalah satu saat-saat yang tidak bisa terlupakan. Kapan bisa ngumpulin 7 presiden dalam tempat yang sama? Pengen ketemu satu aja susah, apalagi 7. Nah itu. Betul. Yang sudah beli waktu itu kursinya Presiden Bangladesh ya, Perdana Menteri Bangladesh sudah beli kursi saya, mereka buat neneknya gitu. Nah itu ceritanya. Jadi ya alhamdulillah saya ketemu. Kemudian ada Presiden Seychelles juga, dia bikin rumahnya, dia telepon langsung ke saya malah. Sebagai seorang presiden telepon langsung saya bicara, waduh, saya merasa terhormat sekali waktu itu. Ya itu kebetulan ya. Jadi saya mengisi summit IORA, kemudian mereka hadir. Bahkan Pak Jokowi rupanya lelah, begitu duduk di kursi saya, beliau tershoot atau terfoto pas lagi merem matanya itu. Nah, dia coba lihat, jadi dia lagi ngantuk, wah nyaman sekali katanya kursi saya. Ya, kira-kira itu. Tapi ada yang masih saya bingungin ya Pak, kayak misal dari Bapak memproduksi produk furniture ini tuh dari yang Bapak bilang tadi menggunakan handmade atau dari tangan terampil sendiri, itu pasti juga dibutuhkan banyak pekerja dan juga estimasi pengerjaan juga cukup lama. Nah, biasanya ini mungkin dari konsumen kan menginginkan untuk produk tuh sampai ke tangan konsumen lebih cepat nih Pak. Nah, mungkin itu dari Bapak sendiri tuh bagaimana biar efisiensi produksinya tuh cepat hingga ke tangan konsumen Pak? Ya, tentu inilah yang agak sedikit bertentangan dengan ilmu industri atau ilmu produksi, ya kan? Artinya kalau sebagai industri yang memang dipelajari di kampus maupun di mana, itu dengan time frame-nya atau time production, ada production time-nya memang harus tepat. Nah, di kami agak sedikit beda. Jadi ini ada unsur art, ya, unsur keterampilan, unsur art, unsur hati juga bagaimana kita membanggakan mereka
Betul nggak? Membanggakan si pekerja itu sendiri. Ini juga salah satu yang saya tangkap ya, yang saya lihat atau pengalaman saya, itu masih banyak orang-orang kita, orang Indonesia, itu belum bangga akan keterampilannya sendiri. Banyak yang sedikit minder. Ya. Ini terbukti dari saya bagaimana menginterview banyak sekali lulusan-lulusan S1 dari perguruan tinggi. Ya, rata-rata kalau pertanyaan saya, kamu bisa apa? Ya, saya siap Pak, mau disuruh apa aja bisa, ini bisa, ini bisa. Agak sedikit, ya mudah-mudahan saya bisa, masih bahasanya begitu. Kenapa kita nggak tonjolkan? Pak, saya bisa ini. Sehingga meyakinkan bahwa itu bisa dilakukan. Betul nggak? Banyak sekali kita, jangan sekali-kali Anda minder. Hargailah Anda bisanya komputer Word aja, Pak saya bisa Word Pak. Harus bangga gitu dong. Karena belum tentu semua orang bisa komputer Word, betul nggak? Iya. Nah itu. Nah sehingga tantangan saya membangun furniture, terutama untuk satu ratan ini, tetap satu ratan ini kita berada pada level kualitas yang premium, yang bagus. Saya membidik bayar-bayar situ. Kenapa? Karena ini handmade. Ini tidak bisa ditentukan target waktu yang seinginan mereka. Kendalanya banyak sekali kendalanya. Ya. Satu, setiap produk yang diproduksinya itu beda-beda modelnya karena berdasarkan pesanan dari pembeli. Ada desainnya kita, ada banyak juga desain dari pembeli. Nah, kalau desain-desain dari pembeli, tentu tidak semua orang bisa melakukan. Betul nggak? Nah, jadi saya cerita sedikit flashback pada saat di Yamakawa. Pada saat saya mau memproduksi yang sangat sulit. Tadi sedangkan satu sampel saja lebih dari 6 bulan dengan satu orang penganyam. Dengan beberapa kali dia sudah mengatakan nyerah. Saya bilang kamu nggak nyerah. Kalau kamu nggak bisa hari ini, kamu hari ini pulang. Besok pagi kamu sama saya lagi di sini. Nah, terus saya gembleng gitu. Dan pada saat saya bikin sampel itu, mandor anyam saya, kepala bagian anyam saya bilang, setiap hari, Pak nanti yang anyam siapa? Ya kamu. Nggak sanggup Pak, kualitasnya sulit itu. Loh, nggak apa-apa, kalau saya bisa, kamu pasti bisa. Dan begitu saya dapat order, ya, saya cukup kaget, order terbesar selama karir saya di dalam perusahaan itu, saya harus membutuhkan 400 penganyam yang sudah expert, sudah bisa. Padahal orangnya tidak ada, saya belum punya orang untuk itu. Terbayang ya, bagaimana susahnya. Maka saya datang ke kepala Disnaker Cirebon, ya. Saya tanya, berapa lulusan SMA di sini? Kalau tidak salah Cirebon dan sekitar waktu itu 32.000 orang. Oke, saya minta lulusan 400 orang, mau saya didik. Wah, tapi saya nggak punya program. Nah, itu pemerintah kita juga masih belum nyambung nih. Jadi banyaklah kelemahannya antara bagaimana dunia pendidikan dengan dunia industri dengan pemerintah ini kayaknya masih butuh sekali pengembangan bagaimana mengkomunikasikan sesuai kebutuhan industri. Saya bilang nggak apa-apa, 400 orang itu nanti saya didik. Nggak dapet tuh 400 orang. Susah sekali. Akhirnya keberhasilan saya di Yamakawa yang tadi naik 7 kali, itu saya door to door ke balai desa. Saya bilang ke kepala desa, kumpulin orang-orang yang tidak punya pekerjaan di sini. Saya mau didik, saya ajarin mereka. Dan satu persatu itu investasi yang tidak sedikit. Oh ya, sebelum itu saya adakan training dulu di pabrik ya. Di pabrik saya tuh saya ajarin dulu beberapa staff dengan 6 orang pengajar. Ya, saya ambil 100 orang. Jadi tadinya rasio saya ya udahlah 1 orang pengajar untuk mengawasi 20 orang paling lama. Ternyata di dalam dunia keterampilan yang handmade begitu, itu susah. Jadi selama 3 bulan diajarin, satu persatu dia mundur, keluar, nggak sanggup semua. Selama 3 bulan dari 100 sisa cuma 6. Sedangkan saya butuh 400 orang. Lihat. Nah, itulah tantangan maksud saya. Nggak mudah memang. Tidak ada sesuatu yang mudah yang akan menjadi spesial. Kalau Anda harus spesial, Anda harus sesuatu yang beda. Tapi waktu demi waktu setelah saya datang ke balai desa, justru saya bisa mendapatkan tenaga kerja. Terakhir tuh total 1.200 orang dari desa ke desa. Itu sampai 52 titik itu saya bikin. Nah, intinya apa? Tadi pertanyaan tadi. Memang secara waktu tidak akan kena, tapi secara specialty produk kan bisa didapat, betul ya? Karena tidak bisa dikerjakan dengan mesin.
Kalau orang lain mau ikut seperti kita juga akan prosesnya sama. Mereka harus ajarin dulu orang-orang di belakangnya. Kan begitu? Nah, maka walaupun buyer mungkin kecewa, pengirimannya lambat dan sebagainya, tetapi kalau hasil yang diterima mereka kualitasnya bagus, kira-kira mereka terobati nggak dari lambat itu? Pasti. Karena nilai plusnya juga di kualitas juga. Dengan desain. Betul, betul. Jadi nomor satu, kualitas. Jadilah kualitas Anda terbaik dari yang lain. Gitu. Ada lagi? Apa lagi? Wah, sangat inspiratif sekali ya Pak kisah dari Bapak Satori ini. Dan kisah-kisahnya tuh benar-benar memotivasi saya Pak. Jadi pengen mencoba bisnis meskipun nanti saya juga bukan lulusan dari bisnis gitu Pak. Ya, kan semua orang bisa jadi businessman tadi, jadi pengusaha. Itu topiknya. Iya. Dan saya yakin 1000% itu. Apapun usahanya. Semoga saya bisa jadi bisnis yang sukses sama seperti Bapak ya Pak. Amin. Amin, amin, amin. Oke, mungkin terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung. Mungkin saya yang main ke showroom Bapak langsung di Cirebon. Dan semoga Satori Ratan bisa maju terus. Sukses selalu Pak. Baik, baik. Terima kasih. Kalian juga harus semangat terus ya. Yakinkan bahwa Anda, pesan saya adalah hargailah sekecil apapun prestasi Anda. Dan tunjukkanlah kepada dunia luar selain Anda. Sehingga Anda bisa terlihat bahwa ada satu perbedaan pada orang lain. Artinya dibandingkan dengan orang lain. Masing-masing pasti akan beda-beda. Saya tahu persis itu. Ya, skill-nya. Baik, terima kasih Bapak Satori. Mungkin kita cukupkan di sini dahulu ya Pak, episode untuk kali ini. Mengingat waktu juga terbatas. Mungkin demikian dulu teman-teman semua perbincangan kita mengenai semua orang bisa jadi pengusaha bersama Bapak Satori dalam IPOT UKMK kali ini. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih pada teman-teman semua yang telah mendengarkan IPOT UKMK kali ini. Dan nantikan bahasan entrepreneur lainnya bersama founder-founder dan juga pengusaha sukses lainnya yang pastinya akan menarik dan membuka lebih luas lagi wawasan kita mengenai bisnis. Karena dari beliau-beliau ini sudah melalang buana dalam karirnya masing-masing. Atau mungkin nih, jika dari teman-teman ada yang kepo atau tertarik dengan produk-produk dari Satori Ratan, boleh banget dikunjungi webnya di satoriratan.co.id. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Mari.